Ji, di kamar mandi Naira ada produk yang dari Korea yang buat Spray gitu ya? spray di. Kamu ambil dulu Gi, kalau saya nyuruh mereka takut nggak ngerti. Sama ada minyak rambutnya yang ada bunganya, botol kecil. Buat turun sini, buat nanti pakai. Di mana ya, Bu? Di ke atas kamar Naira, masuk ke kamar mandinya. Maaf ya, Bu. Iya. Selamat hari Sabtu. Selamat weekend. Siapa yang boncos? Bukan boncos lagi sayang. Remuk. Remuk redam. Ini cantik ya. Ini kado dari Raimundo Bermundo tuh. Aku apresiasi banget, makanya ini aku pakai. Hukum tabur tuai itu nyata adanya ya Kak. Iya betul. Makanya kalau bercanda itu jangan suka kelewatan. Kalau misalnya kalian kan zaman sosial media nih sekarang. Kalau misalnya kalian dihina di sosmed, ya udah kalau kalian mau balas di sosmed lagi. Nggak usah apa ya, nggak usah dibawa ke dunia nyata gitu loh. Jangan kayaknya itu mau puas banget, kecuali kalau diganggunya di dunia nyata ya mungkin kalian bisa perhitungkan. Langkah pertama ya lapor ke polisi. Kalau diganggu di dunia maya terus balasnya di dunia nyata, kacau lagi begitu, jahat banget, so iya lagi, so merasa dia hebat kali ya. Nah rasain tuh, dia lupa kalau apa ya, kalau musibah itu nggak ada di dalam tanggal. Botolnya warna apa ya, Bu? Banyak banget. Kuning. Kamu baca aja yang buat semprotan rambut, sama conditionernya sama sampo-nya. Di apa, di toiletnya? Iya, di samping bak. Di samping bak. Oh, di samping bak ya. Bentar ya, Bu. Iya. Hari ini aku treatment manggil ke rumah karena aku ditinggal Renzo, terus Naira sendiri di rumah, terus dia besok mau ujian, harus belajar. Jadi nemenin dia ujian, nemenin dia belajar. Hah? I say mami nemenin kakak lagi ngerjain PR. Kan aku yang nemenin mami terlibat. Oh, jadi kita sama-sama nemenin. Oke Katanya guys, ini bayaran karena abis ini mami mau nemenin aku nonton Arctic Monkeys dan mami nggak tahu Arctic Monkeys itu siapa. Tapi kayak seru-seruan aja sih mami, di bawah happy aja. Emang waktu mami nonton Ed Sheeran tak hafal semua lagunya, enggak kan? emang mami nonton Ed Sheeran deh. Iya, sama aku. Cuman kita beda tempat duduk, aku di depan sama Uncle Chen, mami sama Kira sama Zahra di belakang. Ingat gak? Di mana? GBK. Oh iya. Iya ya, kita pernah nonton Ed Sheeran ya. Tapi kecil banget, nggak kelihatan Kak. Mami mah kalau ada konser di GBK nggak mau nonton ah. Segini kelihatannya kecil banget. Enakan di GSCC
JCC apa? JCC ya? Nonton di Mami tuh belum pernah ya ke stadium tour gitu ya. Aku waktu itu nonton Taylor Swift kan, stadium juga. Terus ngelihatnya di layar akhirnya? Aku nggak ngeliat bisa. Harus karena bawa itu panggungnya gede banget. kayaknya kalau Ini- iya ya sayang. Kayaknya kalau konser-konser gitu harus bawa teropong ya. Gak gitu juga sih. Gitu. Jadi hari nonton lagi ini Taylor Swift. kapan? Mami ikut? Enak aja aku nontonnya di Kanada. Kalau dia ke Jakarta ya Mami nonton di Jakarta. Mau nonton, mau balik lagi ke Kanada nonton Taylor Swift-nya. Apa? Kan aku udah di Kanada Mami. Emang bulan apa? Tahun depan. Oh, tahun depan. Ya Mami kesana lah, pura-pura nengok kakak. Gimana sih? Enak aja. Modus. Jadi hari ini aku treatment di rumah karena nemenin Naira lagi belajar. Besok mau ulangan dia. Ini udah pada bangun ya, padahal weekend loh ini. Ibunya harus melaksanakan ibu yang benar dulu, anak terus yang durhaka ibu ada juga, ya betul. Makanya aku menjadi ibu itu belajar dari pengalaman aku sendiri. Gak usah mencontohkan ke yang lain. Aku mencontohkan apa yang terjadi di diriku sendiri. Itu pelajaran guru yang paling benar, yang paling berarti itu adalah pengalaman diri sendiri. Udah juga basi juga, gak usah ngata-ngatain saya anak durhaka, ibu saya ibu durhaka. Itu urusan saya dan ibu saya. Udah gak berlaku geng sampah, menggiring opini seolah-olah seakan-akan saya bermasalah dengan ibu saya. Saya tidak pernah punya masalah dengan ibu saya. Ya, that's it. Sudah cari apa namanya? Cari hoax yang lain gitu. Dokter Ekles, sayang, semalam nggak ikut. Kapan? Dokter Ekles ini bener ya, Dokter Ekles. Kita nih mau puasa. Ayolah kita makan siang. Jangan sampai kita nggak makan siang sampai habis Lebaran lagi, Dokter Ekles. Aku tuh suka sama Dokter Ekles, bisnisnya bagus, cara menjalankan bisnisnya bagus. Tuh contoh tuh yang begitu, sayang. Tasikmalaya, anak aku ke Tasik loh. Aku nggak bisa gabung. Ya ini gelangnya dari Raimundo ini. Dari Raimundo, semalam dikasih kado gelang. Lucu ya. Apa ini? Valentino kalau nggak salah Raimundo kasih aku. Udahlah netizen gak usah nanya brandnya. Yang penting kalian beli apapun perhiasan yang kalian kenakan, itu pasti menjadi pilihan terbaik kalian gitu. Semampu sesuai isi kantong. Bagus pasti. Bener gak Dokter Ekles? Beli sesuatu itu sesuai isi kantong. Tuh Dokter Ekles Sultan aja dia B aja. Biasa aja. Aku mau masukin produk ini nih guys dari Korea. Ini buat rambut. Tapi aku belum tahu nih, susah nggak ngurus izinnya. Tapi ini bagus banget buat rambut. Ya kalian kalau ada yang ke Korea boleh nih aku bantuin kasih informasi. Sampo, conditioner sama ini nih untuk batang rambut.
Terus ini untuk kulit rambut, di dalamnya ada bunga-bunga mawar gini. Dan ini produk 3 ini menjadi andalan salon-salon terbaik di Korea. 4 lah, 4. Aku mau masukin tapi ribet, gak beli aja lah. Kasih tanggapan tentang anak durhaka. Tergantung kalian menjadi ibu seperti apa, karena ada apa namanya, ada kata-kata kan surga di bawah telapak kaki ibu. Artinya itu harus luas mengartikannya. Artinya apa? Seorang ibu itu harus menjaga langkahnya di jalan yang baik, di jalan yang benar, sesuai dengan sepatutnya, selayaknya seorang ibu itu mencontohkan kepada anaknya seperti apa gitu. Bukan semata-mata ibunya melangkah ke jalan yang salah terus masih berharap masih gitu ada berlaku surga di bawah telapak kaki ibu. Nggak ada. Aku aja yang menyayangi anakku sepenuh jiwa dan raga. Kaki dibikin kepala nih, kepala dibikin kaki, tidak akan pernah menuntut atau mengingatkan kepada anak-anakku bahwa surga di bawah telapak kaki aku. Karena apa? Karena aku juga belum tentu benar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik, membimbing anak-anak aku. Aku pun belum tentu benar. Lillahi ta'ala, apa artinya? Cuman Allah yang tahu gitu. Memang udah basi, tapi enak aja ngasih taunya. Aduh, netizen. Aku cuma mau nanya nih tanggapan kalian dengan berita yang lagi happening sekarang. Menurut kalian, warga sipil itu boleh nggak sih punya senjata lebih dari satu? Kalau satu mungkin boleh ya, karena ada izin dan lain-lain. Ada izin itu mungkin ya. Mungkin ada izinnya. Tetapi kalau udah 15 biji, menurut kalian itu, aduh speechless deh ngomongnya, itu layak nggak gitu? Apakah kita sebagai warga sipil perlu mencurigai kalau dia adalah teroris? Buat apa punya senjata segitu banyak? Mau perang sama siapa? Mau mendukung teroris? Coba deh kalian tolong komentar ke Badan Penanganan Teroris BNPT kalau nggak salah. Coba tanya kepada BNPT, dengan temuan senjata di rumahnya Dito Mahendra yang patut dicurigai itu milik dia karena ada di rumah dia. Ini pemerintah harus transparan ya, kepolisian harus transparan, harus menjelaskan asal usul senjata Dito itu dari mana. Bahaya loh itu, bahaya loh. Jangan-jangan dia menjual senjata, bisa, karena patut dicurigai segala kemungkinan. Patut dicurigai dia penjual senjata, mungkin dia pendana teroris. Buat apa senjata segitu banyak di rumah dia itu, buat apa? Pegang senpi itu akan bikin kita jadi sombong. Betul, itu betul sekali. Dulu ayah aku itu dinas di perkebunan. Karena dia selalu pergi ke enak banget batang rambutnya dulu. Pergi keluar dari wilayah perkebunan, rawan dijegal karena selalu ditempatkan di daerah-daerah yang bener-bener serem banget. Dulu ayahku dikasih senjata nih sama pemerintah untuk jaga diri. Itu pun dia nggak mau loh. Karena apa? Menurut dia akan menimbulkan rasa sombong dan dia nggak mau kalau dia memang ada apa-apa, misalnya amit-amit jebang bayi ya, dulu dijegat penjahat apa rampok apa di jalan, pada saat dia kembali ke tempat dinas, dia takut banget membunuh orang dengan senjatanya karena dia orang sipil. Dia hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikawal aja sama satpam.
gitu. Itu zaman dulu ya, zaman dulu yang belum ada netizen. Apa ya, zaman dulu ya belum ada netizen. Ayah aku aja, aku inget banget, aku segede Keira mungkin anakku, lagi diskusi gini ya, karena satu hari kita pernah dijegat sama kawanan perampok, untuk akhirnya bisa diajak ngomong daerah sana, lalu kita dikasih lewat lagi. Dari situ mungkin perlu pengamanan untuk diri sendiri bawa senjata. Itu dia aja nggak mau loh. Kok sekarang tiba-tiba di rumah Dito Mahendra ada 15 senjata dengan berbagai jenis dan ukuran. Itu buat apa? Mengamankan diri kamu dari siapa, Dito? Oke, sekarang lagi ngebahas apa? Belum. Karena menurut aku semakin banyak orang sipil nih ya, orang sipil nih yang nggak ada kepentingan untuk dikawal-kawal, yang nggak ada kepentingan untuk jaga diri, pakai senjata, semakin banyak orang yang gini, semakin banyak dia minta pengawalan, entah dari siapalah, terserah mau dikawal, dan semakin banyak senjata di rumahnya, semakin menandakan dia kecil nyalinya. Ya kan? Tuh, anak aku aja iya katanya. I don't know what you're talking about because I had my headphones the entire time, but I agree with you. Iya, semakin banyak dikawal, semakin banyak senjata di rumahnya. Itu semuanya kecil, sayang. Nyalinya kecil, harga dirinya juga kecil, udah pasti. Lebih ke tangan kosong. Papaku aja yang punya senpi nggak berani bawa-bawa. Tuh, jeruk. And who needs Mungkin di rumahnya banyak nyamuk. Nih. What Ya. are you talking about? Nah, iya, ini dari Raimundo, sayang. Dari Raimundo. So lost in what you're talking about. Nggak pengen simpen golok sama samurai di rumah. Ada pisau dapur buat motong sayur. Mak motong durian. Coba. Soalnya kan udah naik ke berita ya. Kalau udah naik ke berita berarti kan sudah tahu jawabannya apa gitu. Menurut aku surprise banget ya kalau punya 15 senjata itu. Kalau satu ya oke lah. Mungkin untuk apa ya? Untuk pengamanan diri, mungkin apa ya oke gitu, selama ada izin, inget ya. Itu pun menurut aku juga tidak dibenarkan sih. Kita bukan Amerika yang bisa bebas punya senjata. Mau apa di Indonesia ini? Mau apa? Mau ada orang jahat, kita lapor polisi aja diterima. Cepet, diviralin sama netizen aja cepet. Buat apa punya senjata itu? Coba netizen, menurut kalian buat apa senjata di rumah Dito Mahendra 15 biji itu, kata media, buat apa? Ke Villa Gunung Salak, insya Allah Senin atau Selasa. Maaf ya, hari ini aku tuh nyampah banget di story aku. Karena buat aku kalian harus tahu yang benar. Ini kan ceritanya bersambung ya, beruntut nih dari diduga Dito Mahendra itu neror Niki dan aku tanpa kenal, tanpa tahu siapa itu manusia. Tiba-tiba aku diusik sama Niki, ya, diduga dia adalah pelakunya. Lalu marah dong Niki dengan mengupload unggahan yang sebetulnya nggak ada salahnya. Unggahan Niki itu benar banget unggahan Niki, karena terbukti kan sekarang. Lalu terjadilah laporan di Serang itu, dan kalian jangan berpikir aku nggak ikut pusing, nggak ikut capek juga gitu dengan kejadian kemarin itu. Otomatis menyita waktu, tenaga, dan pikiran aku. Kerjaan aku juga keganggu gara-gara ulah si Dito itu. Mempermalukan aparatur negara di Serang,
bener-bener nggak kasih muka pada saat sidang, dia nggak datang gitu kan. Dan kalau sampai hari ini aku buat story mengenai Dito Mahendra, ya emang dia udah pantas diumumkan ke kalian semua. Ya itulah manusianya gitu loh. Buat apa dia begitu berpikiran kalau Askara dengan Nikita ada hubungan. Mereka ada hubungan pun itu urusan mereka. Karena kan dua-duanya sudah bercerai. Plus nggak kebukti lagi pada saat itu. Mau ngebuktiin ya ke pujaan hatinya kalau dia hebat. Emang siapa dia? Gak ada hebat-hebatnya. Kebuktikan kalian. Jadi kalian tuh gak usah kemakan flexing. Nih aku juga ya himbau nih ke aparatur negara yang masih ngawal-ngawal Dito ya. Aku tahu nih siapa nih. Pokoknya tunggu ya, kalau masih ngawal-ngawal Dito aku viralin aja. Gak boleh begitu. Gak boleh ya aparatur negara mengawal yang diduga melakukan tindak kejahatan. Apalagi sekarang diduga di rumah, bukan diduga, di rumahnya ditemukan 15 senjata. Ini kalau masih ada aparat yang ngawal Dito nih, bener-bener aku sepil mukanya. Aku udah tahu. Pokoknya aku mah nggak akan apa namanya. Aku sih melupakan gitu kejadian-kejadian yang ditimbulkan ulahnya si Dito itu mengganggu aku dan keluarga aku. Tapi buat aku apa yang terjadi di diri dia sekarang ini ya lebih dari cukup sih. Duit bicara, Kafit, nggak ada. Zaman sekarang duit nggak bicara, duit diterima. Duit itu diterima lalu menghilang, menyelamatkan diri masing-masing. Yang bicara itu adalah kebenaran dan netizen. Ya, sekarang itu kalian jangan ngomong duit bicara, nggak berlaku. Duit itu kalah sama netizen. Kalah sama kekuatan netizen gitu. Kalau masih ada yang ngomong duit bicara, aduh, jangan mau dibikin dikebiri sama kebenaran, jangan mau. Gak ada ya, gak ada. Kalian lihat sendiri sekarang kejadian yang lagi berlangsung di negeri ini. Orang-orang hebat semua diadili. Gak ada duit bicara. Mau punya uang segimanapun, mau punya uang sebanyak apapun, tidak akan bisa sekarang. Kalian netizen hebat. Terima kasih kepada yang menciptakan Instagram ini. Terima kasih kepada yang menciptakan Instagram ini, netizen. Hukum di Indonesia ini didorong dengan keviralan akhirnya menjadi adil. Jadi kalau ada yang masih berpikir uang berbicara, nggak ada, nggak laku uang itu berbicara. Sekarang tinggal kalian itu hidup bener aja, kerja yang bener, hidup yang bener. Uang kalian nikmatin, uang yang kalian dapatkan dengan hasil yang benar itu akan berkah. Jadi kalau kalian mencari uang dengan tidak berkah di jalan yang tidak benar, satu hari kalian pasti akan mendapatkan balasan dari apa yang kalian lakukan, cepat atau lambat ya. Gak ada itu sekarang, uang berbicara, netizen berbicara. Ditalia selamat ulang tahun, mudah-mudahan mendapatkan sisa umur yang barokah. Yang untuk ulang tahun hari ini juga ya, selamat ulang tahun. Puji, kamu mau minum gak? Iya Bu, nanti kan. Uang berbicara itu udah gak ada. Di era sekarang itu udah gak ada. Di era Bapak Jokowi dan di era Pak Sigit itu sudah tidak ada namanya uang berbicara itu. Aku tuh suka banget dengan kepemerintahan sekarang ini. Bener. Gak ada uang berbicara, gak ada. Makanya berhati-hatilah, baik aja jadi orang, bener aja.
kalau kalian ribut di sosial media, kalau mau bales aja di sosmed. Gak usah sok-sokan. Duh, males komentarinnya. Kayak aku misalnya, aku tuh bukan yang nggak bisa ya ngelaporin orang yang nyoret-nyoret kantor aku bisa banget, aku udah tahu juga orangnya siapa. Tapi buat apa? Mereka kan hanya korban-korban uang kecil yang disuruh sama otak vandalisme itu untuk mengganggu hidup aku, biar aku nggak nyaman. Aku mah nyaman-nyaman aja, nggak punya utang, nggak punya masalah. Anak aku bahagia, karyawan aku bahagia. Puji, kamu bahagia nggak jadi staff aku? Bahagia banget tuh. Tuh, karyawan aku bahagia. Apa yang harus aku Oh my god, cas handphone, oh Ya. konsen, cas handphone. yang aku pusingin? Nggak ada sama sekali. Jadi aku mah mau diganggu apapun, mau di vandalisme kayak mau di apa. Polisi nawarin, polisi tempat wilayah aku, alamat aku ya, mau bikin laporan, Bu, nggak usah Pak, repot Bapak ngurusin beginian, urusin aja urusan yang lebih penting, masih banyak. Sudah biarin aja, mudah-mudahan uang yang diberikan oleh yang nyuruh itu berkah, dimakan sama keluarganya. Minimal bisa beli martabak lah buat dimakan rame-rame di rumahnya. Nggak mungkin aku bawa-bawa urusan begitu ke kantor polisi. Karena aku tahu yang menyuruh itu hidupnya juga lagi tidak baik-baik aja. Itulah, aduh udah. Nih, aku sayang. mau ke salon ya. No, mau ngapain? I wanna do my hair. I wanna wash my hair. Oh my god, Naira, I'm here. But you're also going to a fashion show. I wanna wash my hair and then I'm gonna do homework there. Can I? Ya udah, Mami nerusin di salon kalau gitu keramasnya. Mami udah begini. Lah, aku kira emang mami sengaja di sini karena mami mau ke fashion show. No, because of you, of course, Naira. Oh my god, why didn't you tell me? Ini jam berapa? Mau dicuci di sini aku sampain. Enggak, aku mau nge-curl. Oh, di karung. Oke, Dan, berarti Mami ke acara itu dulu ya. Iya. Habis ini mandi, terus Mami jam 3 udah di rumah. Oke, gue deh. Aku juga. Biasa. Sorry, kan kita kan udah bestie. Jadi kalau ngeliat mami itu kebiasaan. Katanya Udah bestie. Bestie. Terus? Mau sarapan dulu nggak, Nak? Sayang, Ah, mau bawa makanan? nggak usah, nggak apa-apa. Aku nanti mau ke tuku. Kenapa sih, Nak, kalau kopi itu udah Mami beliin mesin kopi mahal-mahal, masih aja beli kopi di luar? Guys, tuku itu enak banget. Kesenengan di iklan. Enak aja. I will iklanin you guys. I don't care. Tuku is so good. Please. Like aku tuh langganan di situ tuh kayak oh my god setiap minggu. Terus aku beli nasinya juga sekarang. Aduh, siapa sih yang punya tuku? Berterima kasih loh sama anak aku, Naira Putri. Sama kelas aku, oke. Jadi kita setiap minggu itu setiap ada pelajaran matematika hari Selasa atau hari Jumat, kita selalu nge-Gojek setiap minggu. Gojek ke sekolahan. Serius? Emang bisa? Ilegal. Nak, jangan belajar melakukan hal-hal yang ilegal, Nak. Boleh. Kan kita kan udah mau lulus, jadi semuanya udah kayak bodo amat. Jadi tadi mami ngomongin apa? Aku pakai headset. Enggak ngomongin apa-apa, ngomongin gelang dari Raimundo. Oke. Kalau ngomongin Dia tuh. Ilegal, dia ilegal. Gojek. Nggak Gojek makanan. jam kosong guys. Katanya jam kosong, Ibu Dian. Abangku manajer tuku, saya di LA. Oh, bilangin ke abangnya ya. Serius? Harus berterima kasih sama Naira. Bilang kopi tuku best katanya. Ini aku boleh minta ini nggak? Apa sayang? Ya, of course. Kayaknya tuh ngomongin. Oh my god, ada yang matcha banyak cemilannya ya. Apa ya? Yang mana itu? Ada strawberry cream. Apa itu? Coba buka.
Itu yang mami beli kemarin dari Thailand. Hah? Thailand. Beli di mana ini? Muji. Pas dari Singapura. Oh, yang kita di Singapura. Ini isinya apa? Coklat. Strawberry cream. Asam. Awesome. Kan mami kan nggak suka asam. Strawberry. Mi aku kesalahan pakai baju tidur aja nggak apa-apa ya. Aku sungguh malas ganti baju. Pakai daleman kan? Iyalah. Boleh. Asal jangan pakai baju seksi ya, Nak. Ya Allah, kan saya mau pakai baju seksi. Anak aku tuh boleh apa aja, yang penting satu, nggak boleh pakai baju seksi keluar rumah. Emang kayak mami gua aja. Justru jangan kayak mami, Nak. Dengar nggak kalian? Lah, ibu kan pasti dicontoh sama anaknya. Itu makanya surga di bawah telapak kaki ibu. Aduh. Coba ya, kalau zaman dulu sih aku mah nggak tahu ya. Aku kan nggak pernah tinggal sama ibuku. Kalau zaman dulu tuh ya ngelawan gitu sama ibunya diselepet nggak sih guys? Dugem boleh nggak? Nggak boleh. Aku punya klub aja di Bali, Mirror. Nggak pernah anak aku perbolehkan nginjek karena belum waktunya. Dia belum dewasa, belum cukup umur untuk pergi ke clubbing. Tapi ada waktunya nanti pasti aku kasih, bahkan aku suruh. Biar tahu dunia malam itu seperti apa. Di pelototi aja udah menciut. Lu mau disambung dulu, ntar abis itu kasih masker. Nggak usah, sekarang aja ini ini tuh apa sih? Puji, coba baca deh. Oh, nih untuk kulit kepala. Nah ini Kak kasih. Nih produknya ya. Beli aja kalau ada yang ke Korea, ini bagus. Oh, ini buat kulit kepala ya? Nah ini buat kulit kepala, di dalamnya ada daun apa gitu. Anak perempuan keluar rumah aja harus menutup aurat. Alhamdulillah nurut anak ya, alhamdulillah ya. Ya kecuali kalau dia misalnya di pantai, ya boleh pakai baju pantai. Boleh pakai, maksudnya berpakaian itu yang patut aja di tempat yang mana. Ya ini pokoknya buat, ya sayang. Udah. Uh-huh. And then you bring the machine now. Kamu bawa mesinnya sekarang. Oke. After doing essay, I never finish setengah aja. Ulangannya kapan sih? Apa? Ulangannya kapan? Ulangan biologi hari Selasa. Cuman ini essay buat besok. Jangan jelek nak nilainya nak. Apa? Jangan jelek nilainya. Tidak pernah. Jangan malu-maluin diri sendiri. Apa? Jangan bikin malu diri sendiri. Enak aja jelek nilainya. Kalau jelek kan kamu yang malu, orang kamu yang sekolah. Emang? Mami mah nggak malu, orang mami mah nggak ketemu teman-teman kamu sama guru kamu. Kalau kita nilainya jelek kita kan ketawa-ketawa aja. Nih sekolah sekarang tuh beda, kagak ada gengsi-gengsian nilai. Kalau nilai jelek itu kita ketawa aja bareng. Tuh, coba guys. Serius? Aku tuh makanya dari itu tuh. Aku tuh tidak mau marah-marah sama anak urusan sekolah. Dikarenakan I'm gonna steal some of your coffee, thank you. Dikarenakan percuma kalau marah, karena aku dari kecil tuh selalu ngomongnya yang sekolah dia, yang nggak ngerjain PR kalau malu dia, yang dimarahin guru dia. Aku mah enak nggak ketemu teman-temannya. Dia jawab apa? Ya kita mah kalau sekolah kalau nilai jelek ketawa aja.
pernah. Coba bayangkan kalau aku ngeluarin urat, ngapain kamu main terus nggak belajar bla 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 ini. Ujung-ujungnya mereka juga ketawa di sekolah. Nggak mau aku mau ngeluarin emosi. You know the thing is, you know what's so funny? It's like orang tua aku tuh nggak pernah yang kayak marah-marah nilainya harus bagus kan, karena emang nilai bagus tuh buat diriku sendiri. Jadinya aku sendiri yang pusing. Nah, aku mah nggak pernah nuntut harus bagus ya nilainya ya, begini. Nggak pernah. Orang yang punya masa depan dia, Yang sekolah siapa yang yang harus sekolah muslim dia, siapa? yang harus Oke. pusing. Artinya apa Ya, ya, pusing guys? dia. Artinya bukan aku tidak peduli sama anak aku, tetapi sedari dini aku memberikan tanggung jawab penuh terhadap dirinya. Karena aku tuh nggak tahu hidup sampai kapan. Insya Allah aku umur panjang. Kalau kejadian kayak diri aku, tiba-tiba aku di masa remaja nggak punya orang tua, gimana? Siapa yang mau ngasih kekuatan kalau bukan kita sendiri? Aku ada life hack. Kalau kalian punya kunci mobil dan kayak aku nggak pernah bawa tas kemana-mana, ambil cantelan sunscreen. Itu tip dari Naira. Itu mami, itu serius, cantelan sunscreen aku ambil buat kunci mobil. Karena aku kan orangnya nggak pernah bawa tas kalau pergi. Oke, nah. Asia. Siap. Can you say Asia? Siap. Enjoy your treatment. I'm not doing treatment. This is very quick, okay? I am a busy woman. Bye, mom. Busy woman. Enggak, actually guys, aku cuma mau salah beli kayak ini ya, aku bawa kopi gratis buat teman-teman aku sebagai utang karena hari ini aku udah jualan. Oh, nyogok. Hah? Nyogok jadinya. Enak aja, I do a lot of work already. Aduh. Ya gitu ya, aku tuh berinteraksi sama anak itu yang kalian lihat sendirilah seperti itu. Jadi hidupnya nggak tegang. Aku tuh kepengen memberikan kedamaian, kenyamanan di dalam rumah. Anak-anak aku tidak dalam tekanan apapun. Apa ya? Aku kepengen bener-bener menciptakan suasana hidup anak aku itu. Aku dan rumah itu adalah surga buat mereka. Gitu. Maksudnya aku tuh bukannya nggak peduli ya dengan nilai sekolah, dengan pergaulan mereka, dengan cara berpakaian, tetapi aku memberikan tanggung jawab self care sedari dini, karena kita tuh nggak akan pernah tahu hidup itu akan seperti apa. Kalau misalnya kita diberikan umur panjang, terus bisa melindungi anak kita, terus bisa melakukan hal yang terbaik buat anak kita, ya alhamdulillah. Kita nggak akan pernah tahu hidup kita tuh akan seperti apa. Alhamdulillah Naira bisa melewati hidupnya di umur 18 tahun ini, masih ada aku mendampingi, masih ada ayahnya yang mendampingi. Kalau kayak aku tiba-tiba remaja harus kehilangan orang tua, nggak punya pegangan, untung aku punya kakak-kakak yang menguatkan aku dan mendidik aku sehingga aku menjadi wanita kuat seperti sekarang. Jadi aku memilih parenting dengan anak-anak aku itu bertanggung jawab dan mandiri sedari mereka kecil. Di sini nih kayaknya nih yang suka gatal. Oma orang tuanya kemana? Ayahku meninggal dunia saat aku berusia 17 tahun. 16 deh. Aku akan ikutin cara Kafid, cara didiknya keren. Ya tapi harus ini ya, harus mempersiapkan diri untuk misalnya kalau kita tuh misalnya kalau kita itu bukan argumentasi ya. Kita harus siap mendengarkan pendapat mereka walaupun itu nggak setuju dengan cara pemikiran kita. Ya kalau salah pelan-pelan dikasih tahu, harusnya gini loh nak. Itu juga kalau mereka nggak terima, ya udah, selama menurut kita juga nggak ngebahayakan mereka, ya biarin aja.
ngikutin aku sebelum centang biru, masa kasih ya. Udah Puji, diemin dulu kali ya. Iya. Diemin berapa menit? Paling 10 menitan kali ya, Bu. Thank you Puji. Batang rambutnya kasih ini dong Ji. Kasih. Nah, ini aja deh dari sekarang diemin. Satu kata buat Bu Fitri, bravo. Bravo apa nih? Cara mendidik milenial itu Mama Fitri, oh gitu ya, cara mendidik milenial. Aku sih sebelum zaman milenial dari Naira kecil udah begitu ya, udah kepengen tuh punya anak nggak takut sama orang tua, tetapi dia segan. Karena kalau takut, pelajaran aku ngeliat teman-teman aku tuh yang punya orang tua dulu waktu remaja pada takut sama ibu bapaknya, akhirnya mereka berbohong terus, mau main bohong, mau ini bohong terus kerjaannya, karena mereka takut gitu. Kalau aku nggak mau ditakutin, aku maunya mereka itu respect sama aku, mereka menganggap aku ini temannya, mereka menganggap bahwa apapun dalam hidup dia itu harus ada yang tahu, yang paling tempat terbaik untuk berkeluh kesah itu ya orang tua sendiri, ibu terutama yang tahu harus gimana, harus bagaimana. Ya, itu terjadi sih alhamdulillah. Jadi aku nggak mau menciptakan di rumah ini tuh anak-anak tuh takut gitu, takut ngapa-ngapain, nggak mau aku. Mereka bebas berpendapat, mereka berhak marah juga kalau aku salah, berhak menegur juga kalau aku salah. Bu, bagaimana rasanya rivalmu keok? Nggak gimana-gimana ya, itu udah memang sepatutnya dan sepantasnya harus dirasakan dia. Cuman belajar dari kasus ini, tidak ada orang yang hebat. Jadi kalian yang bilang, oh Dito Mahendra hebat, dikawal gini gitu, emang siapa dia dikawal-kawal? Terus ada yang lagi yang bilang duit berbicara, nggak ada, uang berbicara itu sekarang nggak ada. Netizen yang berbicara. Ya mudah-mudahan ini pelajaran ya buat Dito Mahendra menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jangan takabur. Semua perjalanan hidup manusia itu pasti baik buruk, itu pasti ada balasannya ya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan dia ya, renungan dia apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia perbuat. Mungkin ini udah qadarullah, dia harus berurusan sama Nikita Mirzani sehingga negara tahu gitu, sehingga kalian semua netizen tahu gitu siapa sih sebetulnya Dito Mahendra ini, ngapain aja sih hidupnya, apaan sih kerjanya gitu. Ya mungkin ini cara Allah untuk mengirimkan seorang Nikita harus melawan dia, harus berurusan dengan dia, yang akhirnya sampai hari ini gitu kalian tahu semua itu apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh si Dito Mahendra itu. Udah qadarullah sayang. Serang Banten, salam kenal. Ruby.karisma ditemukan 15 senjata api. Siapa dia? Nah itu maksud aku tadi kan bertanya. Kalian boleh bertanya ke BNPT. Buat apa itu senjata di rumah Dito Mahendra? Prelup sepatu olahraga. Kalau aku nggak mau prelup sepatu olahraga, nanti ya kalau aku sudah ada waktu aku kumpulin sepatu-sepatu olahraga aku yang masih bagus-bagus, pastinya aku akan bagikan kepada kalian yang gemar berolahraga. Yang pasti kakinya harus 37. Ibu mau ganti warna juga? Oh enggak, Kayaknya nggak keburu Puji. Nggak keburu. Saya harus pergi. Nanti saya mandi dulu, saya keramas, kamu keringin rambut saya. Iya. Sekarang kamu boleh makan, ada batagor di belakang. Enak Iya. banget. Oke, ntar saya panggil kalau saya udah. Berapa menit lagi nih? 10 menit lagi ya.
Nah, ukuran 40 nggak bisa, ukuran 37. Tiga 38 nggak bisa lah, kesempitan. Ya bukan rezekinya. Kapit ada aspri enggak. Aku tuh orangnya nggak manja. Paling di kantor aja ada yang aku panggil, misalnya minta tolong ini itu, kalau ada tamu minta bikinin minum dan lain-lain. Kalau kemana-mana emang aku jompo, harus dikawal-kawal, harus dibawa-bawain tas gitu. Aku tuh suka bingung juga sama teman-teman aku ya yang suka bawa asisten gitu untuk bawa-bawain tasnya. Ntar ya kalau kita udah sakit, udah jompo misalnya, nggak bisa bawa tas, kangen loh bawa tas sendiri. Pasti. Iya nggak guys? Hongkong ine_Rusdini. Kena pasal berlapis dong ya kak, pasti penipuan sama pasal senjata ilegal. Kayaknya bukan penipuan kan, TPPU kalau yang di KPK. Kalau yang penipuan ya nggak tahu ya. Banyak juga sih informasinya, laporan-laporan, tapi ya itu satu-satu kali ya. Nanda bercerita, insya Allah tahun depan jadi. Keren gak keren itu relatif lah. Yang penting aku bikin rumah sesuai impian aku dan suami untuk anak-anak. Naira Residen masih ada slot. Di Naira Residen 1 masih ada 2 unit. Di Naira Lakeview tunggu tahap kedua karena tahap ke-1-nya sudah sold out. Jika berumah tangga mendahulukan kebutuhan apa kayaknya kebutuhan lah sayang. Kalau ngikutin keinginan itu nggak akan pernah ada habis